Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Agus Julianto SPD dari SMA Negeri 4 Kota Kediri. Saya Siti Karimatu Salamah dari SDN Banjaran 1 Kota Kediri. Dan saya Pongki Widyalaksono Solikin Putra dari SDN Banjaran 2 Kota Kediri. Saya Kristiani Diansari dari SD Katolik Santa Maria Kota Kediri. Kami akan mempersembahkan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dian, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ima, kabar saya baik sekali. Bagaimana dengan Bu Ima kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik nih Bu Dian. Nah, Bu Dian kan akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Agus. Nah, saya sebagai observernya, ini saya mohon izin mau menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Dian. Boleh ya kira-kira ya? Boleh Bu Ima, silakan Bu Ima. Oke, baik. Jadi Bu Dian, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih. Pada topik penilaian yang ada pada rubrik itu, apakah nantinya dari percakapan coaching antara Bu Dian bersama Pak Agus itu sudah sesuai dengan awal kita atau belum? Kemudian juga bagaimana Bu Dian ini memberikan pertanyaan berbobot gitu ya untuk Pak Agus, serta bagaimana coaching tersebut memberikan jawaban atau merespon pertanyaan dari Bu Dian sebagai coach. Nah, jangan lupa juga nih Bu Dian, untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam percakapan coaching itu meliputi kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan pertama untuk Pak Agus. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu Dian, kompetensi apa sih yang akan Bu Dian kembangkan pada kesempatan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada coaching? Dan pertanyaan yang kedua, mohon maaf Bu Dian, pertanyaan yang ketiga itu kompetensi mana yang ingin ditetapkan dan dikembangkan secara spesifik gitu ya. Dan kemudian yang terakhir nih Bu Dian, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang menurut Bu Dian itu yang diinginkan dalam proses coaching kali ini ya, selanjutnya akan muncul atau ditemukan solusi gitu dari permasalahan dan juga ditemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian itu saja sih Bu Dian dari pertanyaan-pertanyaan saya, itu ada 4 ya. Kemudian nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan alur tirta yang ada, dan semoga juga berjalan dengan lancar ya Bu Dian untuk observasinya kali ini. Dan selanjutnya silakan nanti Bu Dian melakukan percakapan dengan coaching yaitu Pak Agus. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bu Dian atas waktu dalam sesi pra-observasi ini. Terima kasih Bu Ima untuk segala masukan, saran yang sudah diberikan Bu Ima kepada saya, dan semoga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik bersama dengan Pak Agus. Terima kasih Bu Ima dan selamat siang. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak Agus, bagaimana Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Bagaimana Bu Dian? Sehat juga Pak. Sehat juga ya. Bu Dian, saya kemarin cari-cari Bu Dian sebetulnya. Saya ingin bicara sesuatu tentang hal-hal yang penting sih. Kira-kira Bu Dian hari ini ada waktu nggak? Ada Pak. Iya, betul.
Iya, ada kok Pak, ada waktu kok Pak. Kebetulan nanti saya ada jam kosong Pak. Oh gitu ya, Iya. ya. Gini Budian, kalau memang Budian ada waktu, saya mau menyampaikan, ya anggaplah ini saya menyampaikan keluh kesah kepada Budian, semoga Budian ini bisa mendengarkan apa yang saya ceritakan. Iya, gitu ya Budian ya, bisa ya. Jadi Bisa. gini, saya ini ada sesuatu hal tentang pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 begini. Dan kebetulan kemarin itu ada salah satu anak yang entah karena apa, anak tersebut di saat saya menerangkan pelajaran minum Pancasila, di situ saya melihat anak tersebut pertamanya anak tersebut mendengarkan gitu ya, tapi dengan mendengarkannya itu tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Dia banyak melakukan hal-hal yang mengganggu teman-teman yang lain, termasuk kemudian setelah saya tegur pertama, kedua, kemudian yang ketiga dia malah justru melakukan hal diam, tapi diamnya itu kemudian dia malah tidur di kelas. Nah, ini sampai akhirnya jam pendidikan Pancasila selesai, dan saya itu kemudian berpikir ada apa ya sebetulnya, apa ada yang sesuatu yang tidak tepat dalam saya melakukan pembelajaran gitu Budian. Setelah Pak Agus menyampaikan keluh kesahnya ini tadi, harapannya Pak Agus nantinya setelah kita bincang-bincang bersama ini, Pak Agus punya harapan seperti apa sih untuk pembelajaran Pak Agus ke depannya? Yang jelas setelah saya bincang-bincang Budian, saya ingin ada solusi. Harapan saya itu anak tersebut kembali bisa menerima pelajaran yang saya terangkan itu, yaitu pendidikan Pancasila itu, dengan keinginan saya mendengarkan, mengikuti, termasuk juga tidak mengganggu teman-temannya gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya, anak itu seperti apa ya? Apakah memang bisa dikatakan dia anak yang nakal atau seperti apa Pak? Sebenarnya seperti apa dia? ya. Jadi begini Budian, pada suatu ketika saya ini setelah pelajaran saya sudah selesai, saya mencoba untuk bertanya kepada temannya. Memang anak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pongki. Waalaikumsalam. Gimana punya kabar dengan Alhamdulillah baik Pak. Aku sendiri gimana kabarnya? saya ini sehat Pak Pongki, alhamdulillah berkat doa jenengan. Lama ya enggak ketemu ya. Ini Pak Pongki kaitan dengan tugas besok ya, dengan jadi coach ya, dalam percakapan coaching itu ya. Jadi gini, saya sebagai observer Pak Pongki ya, nanti yang mengamati ya sama kegiatan percakapan coaching itu, saya ingin menanyakan beberapa hal gitu ya Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Ya, ini kan Ya. agar percakapan coaching Pongki lancar ya. Gini Pak ya, di dalam percakapan coaching itu nanti Pak Pongki harus bisa tahu tentang publik ya, penilaian yang nanti Pak Pongki penuhi, yaitu di demonstrasi kontekstual di LMS itu ya tahun 52 sesuai. Yang berikutnya adalah kompetensi Itu ya yang inti terjadi yang pada Pak anak Pongki harus tersebut. Dan juga Pak Agus juga sudah mencoba kuasai. bertanya kepada Kira-kira apa Pak? teman-temannya bagaimana dia juga Nanti ada dua Pak. Apa yang pertama nanti bertanya aktif Pak. Kalau setelahnya setelah saya menjadi menanyakan pertanyaan yang berbobot Ya. Oke. Yang kedua, kompetensi yang lain itu adalah Pak Pongki itu
bisa ketemu posisi terbuka dan posisi mendengarkan itu yang penting, dan juga Pak Pongki tidak memberi solusi ya, opsinya yang nanti akan cari solusi permasalahannya sendiri. Dan yang lebih penting gini Pak Pongki harus pahami tentang alur tirta. Nah itu yang penting, alur tirta itu yang dilirik dari tujuannya apa, kemudian Pak Pongki harus identifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga tentang kebutuhan, dan yang terakhir tadi ya bisa harus ada pencerminan alur tirtanya. Itu ya Pak Pongki ya. Nanti kita akan mengamati. Saya sebelumnya juga terima kasih banyak Pak Agus ya, sebelum saya besok melakukan coaching kepada teman saya sudah diberi saran-saran dan masukannya, mudah-mudahan nanti berguna dan sangat bermanfaat tentunya bagi saya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama, semoga lancar Pak Pongki besok meetingnya dan harapannya semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pongki. Dan tidak lagi ada kejenuhan, kebosanan, karena saya sudah melakukan perubahan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Nah, jika begitu, Bapak sudah punya pemikiran untuk merencanakan hal-hal baik dan mengatasi perilaku tidak baik dari siswa tersebut. Nah, apakah bagaimana dengan teman-temannya Bapak selama ini? Apakah teman-temannya juga merasa terganggu ataupun yang lainnya? Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mengganggu pelajaran teman-temannya juga Pak? Ya memang otomatis itu mengganggu yang lain, yang temannya itu juga menyampaikan ke saya, Bu Dia. Jadi Pak tolong, kebetulan namanya kan Tommy Bu ya. Pak tolong Tommy itu Pak diingatkan, saya tidak bisa fokus pada saat Bapak menerangkan saya di depan. Oh iya, saya bilang itu pada anak tersebut. Dan saya sebetulnya terus saat itu juga saya berpikir, berarti harus ada cara atau ide, pikiran yang harus saya lakukan di dalam gaya mengajar saya di kelasnya. Kira-kira apa tuh Pak? Bisa sebutkan bagaimana cara atau ide Bapak ini yang ingin Bapak lakukan di kelas Bapak nantinya? Ya, saya dulu sebetulnya pernah jadi alhamdulillah dalam satu kelas semuanya merasa tertarik dan bahkan selalu minta untuk diberikan pembelajaran yang membuat mereka tertarik gitu. Jadi saat itu saya masih ingat saya menggunakan metode diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok itu saya juga menggunakan model pembelajaran diferensiasi, dan di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada strategi pembelajaran yang kita lakukan. Dengan tentu yang kita lakukan adalah pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga adalah produk. Jadi anak-anak kita ajak untuk bersama-sama, misalnya dalam hal konten, anak itu kita beri referensi berupa buku yang sudah kita siapkan atau modul yang sudah kita siapkan, kemudian bisa dari literasi referensi yang lain dari YouTube, Google, internet, dan lain sebagainya. Kemudian mereka selanjutnya pada saat proses kita arahkan untuk menganalisis sesuatu dalam sebuah kelompoknya masing-masing, yang sebelumnya kita bagi kelompoknya itu ada yang 5, ada yang 6 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas itu. Kemudian mereka berdiskusi kelompok secara mandiri, dan dalam kelanjutannya anak tersebut kita minta yaitu produk atau hasil dari diskusi itu.
Nah, kebetulan pada saat itu hasil diskusi yang mereka dapatkan pertama adalah pengisian instrumen, presentasi di depan kelas, kemudian membuat yel-yelnya, yel-yel kelompok ya, sesuai dengan temanya. Setelah itu membuat hasil karya berupa drama sesuai dengan materi yang dia pilih. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik karena kita lebih awal itu kita melakukan yaitu asesmen kemudian. Asesmen itu tujuan kita adalah untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka. Jadi kita sebelum membuat kelompokan kita akan tahu ya gaya belajar mereka apakah gaya belajar kinestetik, visual atau auditory. Jadi kita betul-betul bisa temukan, bisa kita atur. Dan selanjutnya ini yang penting kemudian anak tersebut kita ajak untuk mindfulness, artinya kita kan biasanya kondisi kelas itu kan ramai gitu, kita langsung atau punya suatu kompetensi untuk bagaimana anak kembali pada kesadaran penuhnya, sehingga kita ajak untuk speaking. Nah, speaking itu macam-macam. Itu dulu saya masih ingat. Iya. Nah, luar biasa sebetulnya sudah dilakukan oleh Pak Agus nih. Iya. Jika diskalakan nih dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Pak Agus seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Agus pada saat itu? Iya. Jadi begini ya. Kebetulan kalau dibilang berhasil ya, saya kemarin alhamdulillah berhasil dalam melakukan metode diskusi kelompok itu, dan modelnya pembelajaran diferensiasi, penguasaan speaking kita harus memiliki sebagai kompetensi kita, dan sebelumnya kita harus mengasesmen siswa kita. Dan saya berani kemudian ya, kalau secara skala atau rating ya yang dimaksud ya, rating itu saya berani 8 sampai 9 karena saya sudah bisa yang dulu itu membuktikan ya, anak saya merasa tertarik dan minat gitu. Luar biasa sekali Pak Agus. Nah, menurut Pak Agus, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Pak Agus agar apa yang pembelajaran yang dilakukan Pak Agus ini dapat berhasil dengan baik? Kira-kira yang bisa membantu Pak Agus ini siapa saja sih? Jadi kalau bicara masalah yang bisa mendukung terhadap saya punya rencana itu gitu ya, memang kepala sekolah, kemudian guru dan studi lainnya, wali kelas, kemudian guru BPPK, kemudian waka, dan kemudian siswa serta orang tua siswa kemudian. Nah, untuk kedepannya kira-kira dalam melaksanakannya, dalam melakukan rencana tersebut, Pak Agus memerlukan waktu berapa lama ya? Nah, ini kalau melihat kondisi yang saya hadapi bukan ya, agar senantiasa kondisi kelas kan kita harapkan itu kan sesuai dengan diajar dewantara itu kan, kita sebagai guru kan harus among, mengarahkan, membentuk, dan sebagai guru atau pendidik kita kan sudah tahu ya semuanya tujuan pendidikan yang disampaikan diajar dewantara itu bahwa kita ingin mewujudkan, kita ingin anak kita, siswa kita menuju pada keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai siswa tentu saja baik di lingkungan sekolah, masyarakat. Nah ini waktu yang saya butuhkan ya memang harus segera ini secepatnya, agar nanti siswa yang tadi mengganggu tidak tertarik minat kembali lagi minat dan tertarik, sehingga siswa yang lain ini tidak ibaratnya mengikuti hal yang jelek itu kemudian. Untuk Pak Agus, komitmen apa yang Bapak akan lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Agus?
Komitmennya itu tentu saja gini. Komitmen saya pertama dari diri ya, atau individu saya. Dari diri atau individu saya ini tentu saja komitmen saya adalah harus terus belajar dan belajar, terus inovatif, kreatif, ya. Bahwa kita sebagai pendidik itu harus selalu mencari pengalaman baru untuk kita bisa memberikan pengajaran yang baik pada anak didik kita. Yang kedua adalah kita mencari referensi berupa buku-buku yang bisa mendorong kita supaya menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian juga bertanya-tanya kepada rekan-rekan sejawat kita agar kita lebih melengkapi yaitu proses pengajaran yang kita ingin harapkan. Dan dari komitmen yang kedua adalah komitmen dari luar, atau sebut saja eksternal. Kita harus selalu kemudian ikut pelatihan, workshop, kemudian seminar, webinar, atau mungkin kita juga bergabung pada komunitas. Ya sekarang ini kan banyak ya kemudian ya di PMM kita, komunitas itu kan. Dan alhamdulillah yang saya lihat sekarang ini saya sudah memiliki komunitas itu hampir sekitar 10 lebih ya. Itu yang ada di PMM. Tapi yang di WA itu insya Allah ada sekitar, ya banyak juga, ada 10-an juga komunitas. Itu kemudian. Baik Pak Agus, selanjutnya adakah dukungan yang dari pihak lain yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Pak Agus untuk kedepannya? Insya Allah juga. Tadi lupa saya sebutkan, ada juga. Saya ingin ada dukungan lain karena ini kaitannya dengan administrasi kemudian ya, administrasi dan hal-hal yang lain kaitan dengan melancarkan harapan dan keinginan saya di dalam pembelajaran, yaitu tenaga non pendidikan, ya, tenaga non pendidikan atau staf ya di sekolah saya. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang kaitannya dengan rencana tujuan saya dalam pembelajaran, yaitu tadi itu ya, yaitu mengajak siswa supaya minat kembali, tertarik kembali terhadap pelajaran pendidikan Pancasila. Itu dia. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Agus ini. Semoga rencananya yang sudah Pak Agus pikirkan secara matang ini dapat berhasil dan berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Pak Agus ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Insya Allah. Pak Agus, bagaimana sekarang perasaannya Pak Agus setelah kita berbincang-bincang ini? Apakah Pak Agus masih merasa, oh saya masih kurang pede nih untuk melakukan pembelajaran yang seperti ini? Bagaimana saya menghadapi murid saya yang seperti itu? Bagaimana perasaan Pak Agus sekarang? Ya, dari panjang lebar tadi kemudian yang kita obrolkan, alhamdulillah saya teringat kembali terhadap pencapaian pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, sehingga kenapa toh tidak saya terapkan kembali. Nah, akhirnya dengan perbincangan tadi saya sudah bisa yakin bahwa rencana yang dulu harus saya lakukan lagi agar anak saya lebih termotivasi di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ya, dan perasaan saya setelah panjenengan obrolkan dengan saya tadi, saya merasa sudah lega, senang karena saya dapat solusi yang terbaik. Terima kasih Budian ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa sharing pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Budian, jangan kapok ya. Baik, terima kasih, puji Tuhan kalau begitu. Lalu adakah hal yang ingin Pak Agus sampaikan lagi? Saya kira cukup aja, cukup ya, karena tadi sudah semuanya saja saya sampaikan. Oke, Pak Agus, terima kasih karena Pak Agus sudah menyampaikan hal-hal yang menurut Pak Agus ini berat dan Pak Agus sampaikan kepada saya, dan Pak Agus juga berhasil untuk menemukan solusi sendiri loh dari tugasnya permasalahannya Pak Agus ini. Sebenarnya Pak Agus ini sudah luar biasa sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Budian ya. Saya ucapkan
Gimana nih Bu Dian, coaching hari ini apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan lancar Bu Ima, terima kasih dukungannya ya Bu Ima ya. Iya, ini nih Bu Dian, apakah dalam melakukan coaching hari ini bersama dengan Pak Agus tadi ya, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai? Mungkin Ibu Ima, saya sih merasa sih sudah bisa mendengarkan dengan aktif dan baik dibandingkan saat proses coaching yang sebelumnya Bu Ima. Ya, tadi dalam proses coachingnya tadi ya Bu Dian, itu saya amati sudah sesuai dengan alur kita ya, kemudian sudah apa namanya, Bu Dian juga sudah bertanggung jawab atas apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian pertanyaan-pertanyaan Bu Dian sudah dibobot gitu ya Bu Dian, kemudian kompetensi mendengarkan aktif tadi sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Dian. Kemudian juga pusat komunikasinya adalah saya amati tadi sudah apa oleh Pak Agus gitu ya, sudah dengan coachingnya gitu. Kemudian coachingnya tadi juga saya mengamati itu sudah merasa nyaman, sudah terbuka juga oleh Bu Dian gitu. Dan Bu Dian juga tidak pernah mengaitkan apa yang dialami coaching ya dengan pengalaman pribadinya Bu Dian gitu. Terima kasih ya Bu Ima atas hasil observasinya dalam kegiatan coaching pada hari ini. Untuk selanjutnya nih Bu Dian, setelah melakukan kegiatan coaching ini, apakah ada kompetensi lainnya yang ingin Bu Dian kembangkan? Ada Bu. Tadi kan saya sudah belajar untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Nah, saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya untuk dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi pada saat saya menggali informasi pada coaching agar dapat berpikir tentang bagaimana rencana aksi yang selanjutnya lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu Dian. Nanti bisa kita jadwalkan ya Bu Dian untuk kegiatan coaching berikutnya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot pada saat menggali rencana aksi coachingnya. Terima kasih banyak ya Bu Ima untuk ketersediaan waktunya sudah meluangkan waktu bersama saya dan juga Pak Agus. Ya, sama-sama juga Bu Dian. Tadi Bu Dian sangat luar biasa sekali sebagai coach ya. Selamat siang Bu Dian, saya akan pamit dulu ya. Hati-hati Bu Ima, selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pongki, gimana kabar Pak Pongki? Alhamdulillah baik. Pak Agus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Pongki. Gini Pak Agus ya, kemarin saya mendengar bahwasanya besok Pak Agus akan melakukan coaching. Iya betul. Besok siang ya Pak Agus itu Iya. pelaksanaannya. Iya Pak. Ya Pak Jadi- Pongki pengamat Pak ya. Iya. Oke. Kebetulan Pak Agus di sini saya menjadi observer ataupun pengamat Pak Agus. Iya iya. Tentunya nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus agar kegiatan coaching besok berjalan dengan baik. Itu Pak Agus ya. Iya. Mungkin ada beberapa hal Pak Agus yang perlu Pak Agus ketahui juga bahwasanya dalam proses coaching besok itu Pak Agus tidak lupa untuk menggunakan alur tirta sebagai dasar. Gitu, Pak Agus ya. Dan nantinya Pak Agus juga akan ini sebagai catatan-catatan nanti Pak Agus ya. Pak Agus juga kemudian bagaimana Pak Agus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu salah satunya, dan juga serta coaching tersebut memberikan jawaban-jawaban yang responsif terhadap pertanyaan yang sudah Pak Agus kembangkan seperti tadi menggunakan alur tirta. Itu Pak Agus ya. Jangan lupa Pak Agus juga untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam percakapan coaching. Nanti bisa Pak Agus meliputi salah satunya apa Pak Agus? Kemitraan, berpikir kreatif, ada memaksimalkan potensi. Saya yakin dengan Pak Agus karena Pak Agus sudah luar biasa juga. Dan saya rasa saya di sini hanya memberikan penguatan kepada Pak Agus
bahwasanya secara garis besar besok apa saja yang mungkin bisa Pak Agus sampaikan kepada coaching. Itu Pak Agus ya. Terima kasih Pak Pongki semuanya. Insya Allah nanti akan saya bisa perhatikan dan tentu lakukan Pak Pongki selama saya menjadi coach besok. Terima kasih Pak Pongki. Iya Pak Agus, tentunya harapan besar, harapan saya besok kegiatan Pak Agus bisa berjalan dengan lancar. Amin, Pak amin. Agus ya. Dan Ya. prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan tadi bisa tersampaikan kepada Amin. coaching nanti. Gitu. Itu Pak Agus ya. Pak Pongki. Mungkin kita sudahi pertemuan kita siang ini. Pak Agus bisa lanjutkan dengan coach besok. Saya menunggu kabar baik dari Pak Agus. Itu Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang. Besok kan juga ikut Siap. Pak Pongki. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Lama tidak ketemu ini. Iya, alhamdulillah saya baik-baik aja sih Pak. Bener lah. Iya, insya Allah sih Pak. Tapi agak kepikiran sih Pak, agak galau gitu. Ya benar, berarti saya tadi lihat Bu Siti ketemu sebetulnya. Bu Siti di ruang tadi guru itu ya. Saya Iya, Pak. sekilas melihat Bu Siti kok kelihatan duduk termenung, tatapannya kosong. Memang ada masalah ya Bu? Sebenarnya masalahnya sih nggak yang begitu berat gitu ya Pak. Tapi ini menyangkut pembelajaran saya di kelas gitu Hmm. Pak Agus. Ya. Boleh diceritakan kira-kira kalau saya bisa membantu Bu Siti. Iya, di sini saya agak curhat ya Pak, dan Boleh. saya membutuhkan Pak Agus Iya. untuk melakukan coaching terhadap saya gitu Pak. Iya, iya. Boleh. Bisa dimulai Bu. Monggo saya tak mendengarkan Bu Siti menyampaikan nanti. Ya, di sini saya ingin mendapatkan ide gitu Pak tentang pembelajaran yang saya lakukan ketika di kelas. Ini permasalahannya tuh gini Pak. Selesai kan saya Tolong posisi duduknya yang enak biar enak ceritanya. Agak Oke. enak. Ini ya, Pak. Iya. iya saya kan mengampu kelas Iya. kecil nih Pak, kelas fase A. Itu kan masih anak-anak lah Pak. Kemudian permasalahan saya tuh gini, setiap kali selesai olahraga gitu kan, pelajaran olahraga, anak-anak itu mesti kayak kurang bersemangat gitu Pak. Ya, berarti kira-kira Bu Siti paham ya hal itu, kira-kira kurang semangatnya karena apa? Kalau saya perhatikan ya Pak ya, mungkin karena kelelahan sih bisa jadi itu. Kemudian mungkin juga mereka itu sudah keasikan bermain di luar gitu ya Pak. Jadi ketika udah masuk kelas gitu mereka kayak bosen atau Ogah gitu pelajaran iya selanjutnya. seperti itu sih Pak. Terus harapan Bu Siti apa dengan melihat kondisi anak seperti itu? Ya harapan saya tuh gini Pak Agus. Jadi ya selesai olahraga anak-anak itu bisa fokus gitu mendengarkan pembelajaran yang saya laksanakan. Mereka bisa menerima pembelajaran saya itu dengan baik gitu Pak. Bu Siti sebagai wali kelas ya? Iya, Wali kelas berapa? kelas 2 Pak. Kelas 2 ya. Artinya Bu Siti setelah melihat kondisi seperti itu, itulah yang dimaksud Bu Siti sedang risau dan ada masalah sebenarnya pada pembelajarannya yang Bu Siti jalani ya. Iya ini Pak. Iya. Terus gini Bu Siti, apa yang kemudian Bu Siti akan lakukan gitu, langkah-langkah atau mungkin strategi lah gitu agar anak-anak itu berubah gitu. Ya mungkin untuk kedepannya nih Pak Agus ya, saya akan melaksanakan pembelajaran itu yang lebih menyenangkan gitu untuk anak-anak. Jadi Iya. mereka sudah lelah nih setelah olahraga, jadi nanti ketika di kelas mereka akan senang gitu mendapatkan pembelajaran kayak matematika, PPKN itu bisa menerima dengan baik gitu Pak. Terus ada lagi enggak kira-kira dari rencana langkah-langkah lain kira-kira selain itu? Iya, ini saya kan juga alhamdulillah sudah mendapatkan materi tentang sosial emosional ya Pak. Oh iya. Saya mungkin akan menerapkan gitu kepada anak-anak tentang pembelajaran yang mindfulness gitu Pak. Nah memang dulu belum pernah dilakukan dalam Bu Siti atau sudah mungkin Pak?
Sebelumnya sih belum sih Pak, Oh. makanya anak-anak mungkin ya Iya, iya. karena bosan itu ya Pak. Iya, iya, iya. Itu penting Bu. Terus gini, untuk rencana itu agar berhasil ya Bu Siti ya, kira-kira Bu Siti ini mau minta bantuan ya, ibaratnya gitu ya, agar rencana Bu Siti dapat ada sesuai harapan Bu Siti, kira-kira butuh dukungan siapa saja? Kalau dukungan pasti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama juga dengan guru PJOK-nya ya Pak. Jadi Oh, nanti iya, saya iya. akan ngobrol tentang ya pembelajaran yang menyenangkan, Yang itu yang menyenangkan. bagaimana gitu. Dan Ya kemudian saya ini bagus, mungkin saya perlu mengintegrasikan antara RPP pembelajaran saya dengan ini pola-pola sosial emosional yang akan saya bangun gitu untuk anak-anak yang apa ya, biar mereka itu senang gitu Pak. bagus, bagus, bagus. Nah sekarang kalau Bu Siti sudah paparkan panjang lebar itu, kira-kira dalam pikiran Bu Siti kira-kira insya Allah berhasil ya? Insya Allah berhasil sih Pak. Sungguh Dengan dengan menerapkan pembelajaran yang mindfulness, kemudian menggunakan teknik stop gitu ya Pak. Oh iya. Ya nanti ya, tidak hanya itu aja sih Pak, nanti saya juga akan menggunakan mungkin apa namanya kayak nyanyian instrumental gitu Oh, Pak, untuk iya, iya, apa ya, iya. melatih fokus Melatih mereka fokus gitu. konsentrasinya anak. Iya. Oh iya bagus. Nah sekarang kalau saya tawarkan pada Bu Siti Iya. rating ya tentang ketercapaian pembelajaran Bu Siti dengan metode yang tadi ya, mindfulness, pembelajaran sosial emosional, berkoordinasi dengan guru PJOK, mungkin tadi Bu Siti sampaikan kita rating 1 sampai 10 ya. Bu Siti berani dari metode yang Bu Siti sampaikan ini, kira-kira keberhasilannya itu rating nilainya Bu Siti berapa? Gini ya Pak Gus. Iya. Gini, sebelumnya kan saya mungkin masih di level 5 ya Pak Iya. ya, karena dengan permasalahan tadi, kemudian nanti kedepannya kan saya akan melakukan teknik-teknik tadi, strategi tadi. Saya mungkin di level 8 sampai 9 gitu Pak. Yakin itu? Ya, insya Allah Ah. nanti saya akan Iya, berusaha gitu betul, Pak, betul. berusaha untuk menerapkan itu. Ya memang Bu Siti, kita sebagai pendidik itu harus selalu ingat prinsip yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, dan tujuan pendidikan apapun caranya, insya Allah Siti lakukan itu dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Terus sekarang gini, karena Bu Siti rencana itu nggak mungkin bisa sendirian toh, harus Iya, butuh betul. dukungan dari pihak-pihak yang mungkin terkait dalam hal itu. Kira-kira dukungan yang Bu Siti butuhkan apa? Dari siapa saja? Ya pertama Iya. dari anak-anak sendiri. Oh, Dan iya, nanti mungkin iya. saya akan berkolaborasi juga, sharing juga dengan teman-teman yang lain gitu Oh, Pak, betul. dengan rekan sejawat dan ya terutama kepala sekolah juga Iya, ya. penting, penting. Ya, ya, terus? Ya saya akan ini Pak, selain dukungan dari rekan-rekan, nanti saya mungkin lebih ngobrol dengan kepala sekolah itu tentang sarana-sarana yang akan saya gunakan. Jadi kan kalau pembelajaran yang menyenangkan pasti butuh media juga kan Pak. Iya, Butuh iya, media, betul. butuh apa namanya, sarana-prasarana yang mendukung Yang gitu loh. mendukung. Iya, karena kan di kelas saya itu kan belum ada sound ya Pak. Belum ada sound. Mungkin saya nanti akan kolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk ya pinjam gitu Pak, Oke. pinjam soalnya untuk pembelajaran saya sama itu Pak, LCD proyektor juga itu juga penting sih Pak. Nanti kan anak-anak bisa saya putarkan video pembelajaran, kemudian ya tentang apa ya, yang menarik gitu Pak. lengkap Bu Siti menyampaikan tadi, tapi yang jelas ada enggak kira-kira mungkin yang terlupakan dukungan yang mungkin Bu Siti butuhkan itu? Ada enggak kira-kira selain dukungan dari tadi itu? Dukungan dari mungkin ya siapa gitu? Enggak ada kira-kira? ya selain itu pasti juga dukungan dari orang tua juga ya Oh, Pak, iya, untuk iya. apa ya, membantu memotivasi anak-anak itu agar
ya setiap pembelajaran yang diampu oleh guru yang berbeda-beda itu bisa diterima dengan baik gitu. Jadi nggak hanya ketika kegiatan luar aja mereka senang gitu, nanti ketika di kelas mereka kayak bosen lagi. Itu kan juga butuh motivasi juga gitu Pak, dari orang tuanya juga ikut bantu juga sih. Jadi dari perbincangan tadi Bu Siti sudah memaparkan banyak hal, berarti harapan yang Bu Siti akhirnya dapat setelah semuanya diterapkan itu harapannya tentu apa Bu Siti kira-kira? Ya saya pasti harapannya agar anak-anak itu fokus ya Pak. Fokus lagi dalam semua pembelajaran, nggak hanya di saya juga sih, di semua guru bisa menerima dengan fokus, mereka juga senang gitu ketika menerima pembelajarannya. Gitu sih Pak. Tapi saya kira semuanya butuh komitmen ya, betul ya. Sekali, Pak. Nah sekarang kalau kaitan dengan komitmen, apa yang Bu Siti akan lakukan agar harapan tadi bisa tercapai dengan baik? Untuk jangka pendeknya nih Pak ya, saya boleh jangka pendek, boleh jangka panjang, boleh monggo. Apa itu kira-kira? Mungkin saya butuh untuk awal-awal ini butuh 1 minggu pertama ya Pak, untuk melaksanakan teknik stop, kemudian mindfulness itu lagi ya. Itu ya saya akan berkomitmen sih Pak, melaksanakan itu setidaknya setiap hari gitu Pak. Setiap pagi itu kalau biasanya kan pembelajaran PJOK itu dimulai pagi hari. Ya, mungkin sebelum pembelajaran olahraga itu saya menerapkan teknik stop ini. Kemudian nanti setelah olahraga itu saya juga bisa melaksanakan gitu Pak. Ya. Intinya dari BD tadi atau rencana tadi harus secepatnya ya Bu Siti lakukan gitu ya. Gitu ya. Ada komitmen lain mungkin dari yang tadi disampaikan? Ya selanjutnya mungkin saya akan berkolaborasi ya Pak ya. Jadi saya kan nggak bisa nih berjalan sendiri gitu. Harus punya dukungan dari orang lain juga untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi ya bagaimanapun karena kita di sekolah ya Pak, di instansi kita nggak bisa berjalan sendiri, kita pasti butuh orang yang membantu kita gitu. Jadi untuk kedepannya juga saya akan sharing kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk menerapkan teknik stop ini untuk mereka laksanakan di kelas-kelas gitu. Sudah bagus semuanya, alhamdulillah maksimal Bu Siti menyampaikan tadi ya. Semoga rencana demi rencana lancar. Harapan Bu Siti untuk mengembalikan siswanya kembali tertarik, menarik dan tidak bosan itu tercapai semuanya. Kira-kira Bu Siti sebelum kita tutup perbincangan ini ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan ke saya, mungkin mumpung kita masih ketemu seperti ini. Untuk lebihnya saya sudah ya Pak, sudah saya bicarakan semua kepada Pak Agus. Alhamdulillah saya juga sedikit lega gitu Pak ya. Saya merasa lega sudah sharing dengan Pak Agus. Kemudian saya juga sudah mendapatkan aspirasi gitu tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Kemudian saya akan menerapkan teknik stop tadi untuk pembelajaran anak-anak gitu Pak. Jadi yang membangun mindfulness untuk anak-anak. Saya sangat berterima kasih lagi. Terima kasih sangat dengan Pak Agus ya. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah Bu Siti. Saya juga merasa senang Bu Siti mengajak saya untuk melakukan hal ini, perbincangan yang mungkin juga untuk saya bermanfaat Bu Siti ya. Mungkin di lain waktu Bu Siti nanti kapan saja ya, nanti bisa WA atau telepon atau kalau apa, insya Allah saya bisa nanti kalau Bu Siti membutuhkan untuk berbincang lagi. Saya kira cukup sekian ya Bu Siti ya. Iya baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Siti, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Pongki. Gimana Pak Pongki sendiri? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Agus, setelah kemarin saya membersamai Pak Agus dan Bu Ima melakukan proses coaching, saya sangat mengapresiasi kegiatan daripada Pak Agus kemarin dengan Bu Ima. Luar biasa Pak Agus. Tentunya kemarin juga Pak Agus juga sudah menyampaikan
beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Ima untuk menggali permasalahan apa yang sedang Bu Ima alami. Dan tentunya Bu Ima pun sendiri juga sudah melaksanakan apa itu alur tirta, dan panjenengan juga bahwasanya Bu Ima yang mempunyai masalah dan Bu Ima sendiri yang mencari solusinya bagaimana memecahkan masalah tersebut. Itu Pak Agus. Saya rasa kemarin juga beberapa prinsip-prinsip sudah Pak Agus terapkan di dalam proses coaching kemarin. Tentunya prinsip salah satunya ada prinsip-prinsip yang tadi sudah kemarin juga sudah saya sampaikan, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan tentunya juga ada memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bu Ima. Itu Pak Agus, saya rasa luar biasa proses kemarin sudah berjalan dengan baik Pak Agus. Pak Agus juga sudah menjalankan pesan-pesan dari saya kemarin, beberapa alur tirta yang sudah Pak Agus sampaikan juga mengenai tujuannya apa, identifikasi masalah, dan juga tentunya tanggung jawab yang sudah panjenengan laksanakan. Itu Pak Agus ya. Mungkin pertemuan kita siang ini kita sudahi. Apabila nanti Pak Agus ada lain waktu kesempatan bisa berbincang-bincang lagi dengan saya. Terima kasih banyak Pak Pongki atas semuanya yang Pak Pongki berikan kepada saya. Sehat selalu Pak Pongki. Sama-sama, terima kasih Pak Agus. Saya juga kagum dengan semua tuan. Itu Pak Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ima. Ya, selamat siang Bu Dian. Gimana nih kabarnya Bu Dian hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Ima. Bagaimana dengan Bu Ima? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dian. Bu Ima, ada keperluan apa nih? Kok ingin bertemu dengan saya hari ini? Gini Bu Dian, saya besok kan mengadakan coaching. Nah, ini saya mengundang Bu Dian nih untuk jadi observer di coaching saya bersama Pak Pongki besok. Tuh Bu Dian. Jadi kira-kira Bu Dian bisa meluangkan waktu untuk besok itu pukul berapa ya? Yang pastinya setelah anak-anak pulang sekolah ya Bu ya. Jadi saya bisa meluangkan waktu setelah anak-anak nantinya pulang ya Bu ya. Iya, gitu ya Bu Dian. Oke, baik Bu Dian. Besok minta waktunya sebentar ya Bu Dian untuk observasi saya dengan Pak. Ya baik Bu Ima, saya akan meluangkan waktu saya untuk Bu Ima dan Pak Pongki besok ya. Nah Bu Ima, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ima kembangkan dalam kegiatan coaching yang besok Bu Ima ingin lakukan? Gini Bu Dian, saya ingin mengembangkan dua sih sebenarnya kompetensinya. Itu yang pertama adalah saya menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Jadi coach saya itu bisa terbuka gitu pada saya, mengatakan atau mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Kemudian yang kedua itu saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Dian. Jadi saya bisa fokus dan dalam permasalahan coach saya, tidak sampai benar kemana-mana gitu. Kayak saya, tapi nggak untuk pelaksanaan coaching besok perlu diingat ya Bu Ima ya, untuk tidak melupakan prinsip-prinsip dalam percakapan coaching ya Bu Ima, meliputi kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bu Ima juga dalam mengajukan pertanyaan diusahakan sesuai dengan alur tirta ya Bu Ima. Semoga coaching yang akan Bu Ima laksanakan besok dapat berlangsung dengan baik dan lancar ya Bu Ima. Semoga berhasil. Ya, terima kasih banyak Bu Dian ya atas waktunya hari ini, dan saya tunggu untuk besok. Ya, terima kasih Bu Ima. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Pongki. Selamat siang Bu Ima. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Ima sendiri? Alhamdulillah saya juga baik nih Pak Pongki. Tapi saya lihat-lihat Pak Pongki agak gimana ya, gelisah gitu. Kenapa Pak? Iya Bu, gini Bu. Jadi saya hari ini merasa kurang maksimal Bu kaitannya dengan proses pembelajaran saya pada materi pembelajaran PJOK tentunya Bu. Jadi gini Bu, sebelumnya saya pengen curhat atau pengen cerita sedikit sama Bu Ima tentang proses pembelajaran kegiatan saya. Jadi gini Bu,
pada proses pembelajaran PJOK itu saya merasa anak-anak itu kurang tertarik minatnya terhadap pembelajaran PJOK. Ketika anak-anak saya ajak pembelajaran di kelas itu saya rasa anak-anak itu minatnya itu kurang, jadi tidak seaktif ketika mereka pembelajaran di luar. Itu Bu, mungkin cerita yang bisa saya sampaikan kepada Bu Ima. Nanti Pak Pungki, dari percakapan kita nanti ini ya, Pak Pungki itu harapannya itu apa? Tentunya kalau harapannya yang jelas adanya peningkatan minat anak terhadap pembelajaran PJOK ketika di kelas Bu. Jadi ketika pembelajaran PJOK itu kan kita tidak hanya praktek yang pasti, tentunya ada teori dan juga materi yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Tentunya ada ketertarikan yang lebih anak-anak ketika pembelajaran di kelas gitu. Sebelumnya nih Pak Pongki ya, tadi kan Pak Pongki bilang kalau pembelajaran anak-anak tuh kurang antusias gitu. Kalau saya boleh tahu gitu ya Pak, sebelumnya itu bagaimana sih pembelajaran Pak Pongki ketika di kelas dan juga di lapangan? Mungkin saya rasa kekurangan daripada saya Bu, itu pembelajaran terlalu monoton. Jadi saya hanya memberikan tugas dan juga menyelesaikannya bersama-sama. Mungkin kedepannya nanti saya akan merubah metode pembelajaran saya. Mungkin saya bisa lebih bervariatif lagi dalam proses pembelajaran ataupun inovasi dalam proses pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Untuk sekarang ya Pak Pongki ya, tentang pembelajaran yang Pak Pongki lakukan dari level 1 sampai 10 itu untuk saat ini ya Pak Pongki ya, Pak Pongki itu sedang berada di posisi yang mana? Untuk saat ini saya rasa posisi yang pas buat pembelajaran saya itu di angka 6. Iya. Baik, untuk saya ini kan kemudian untuk kita meningkatkan level nih Pak Pongki itu ingin meningkatkan levelnya tuh di angka berapa gitu, di level berapa? Kalau harapan saya tentunya pasti peningkatan itu yang jadi lebih baik Bu ya. Jadi harapan saya nanti naik ke level 9 saya rasa sudah sangat baik juga untuk proses pembelajaran saya gitu Bu. Untuk menaikkan level tersebut ya Pak Pongki, kemudian strategi apa sih yang akan Pak Pongki laksanakan gitu untuk ke depan? Tentunya yang sudah saya sampaikan ke Bu Ima tadi di depan juga, bahwasanya saya nanti akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih berinovatif juga Bu. Tentunya dengan metode-metode pengajaran yang menyenangkan ataupun menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menyenangkan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, yang nantinya harapannya anak-anak jadi lebih tertarik terhadap pembelajaran PJOK nanti. Jadi yang prinsip awal anak-anak bahwasanya pembelajaran PJOK di kelas itu hanya mengerjakan tugas-tugas dan tugas, sekarang saya rubah menjadi pembelajaran yang lebih berinovatif. Mungkin itu salah satu strategi yang akan saya terapkan ke anak-anak depannya. Oke, untuk inovasinya nih Pak, inovasi yang akan Bapak lakukan itu apa kira-kira? Tentunya saya nanti akan membuat media-media pembelajaran yang menarik. Tentunya saya akan menggunakan proyektor, tampilan-tampilan pembelajaran yang lebih baik. Terus saya menggunakan inovasi produk ini nanti yang bisa saya buat bersama anak-anak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi mengenai produk ya Bu, kan ada berdiferensiasi proses, diferensiasi konten dan produk. Mungkin nanti yang ketika produk itu bisa saya unggulkan dan saya terapkan ke anak-anak agar anak-anak mungkin lebih merasa tertarik lagi ketika mereka dalam proses pembelajaran, mereka membuat alat permainan sendiri dan mereka menggunakannya sendiri. Oke, tadi menyinggung sedikit ya Pak Pongki ya tentang diferensiasi produk. Nih, kalau Pak Pongki misalnya besok deh atau minggu depan gitu, Pak Pongki ingin menggunakan diferensiasi produk itu yang bagaimana produknya? Rencana kemarin kebetulan saya di kelas besar Bu ya, di kelas 5. Rencana kemarin saya akan membuat seperti bola kasti itu Bu, tapi itu terbuat dari kertas. Nanti anak-anak mengumpulkan kertas, terus nanti dikasih
dibuntel-buntel gitu Bu, ataupun dikasih air sedikit biar sedikit jadi satu, jadi lembut, terus nanti akhirnya disolasi gitu. Nah itu nanti penggunaannya pun bisa buat sepak bola tangan ataupun kasti dari bola modifikasi hasil produk anak-anak sendiri gitu. Untuk menjalankan hal tersebut nih Pak, pasti kan Pak Pongki butuh dukungan, dari siapa sih yang ingin Pak Pongki dapatkan gitu? Tentunya dukungan dari rekan sejawat juga Bu ya, yang sangat penting, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah juga yang pasti itu, tapi dukungan yang paling utama dari teman-teman sendiri. Tentunya saya nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman terkait dengan media-media pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan, saya sharing dengan teman-teman apapun kegiatan media-media pembelajaran yang mungkin bisa saya adopsi atau saya tiru dari teman-teman untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya. Gitu. Sebelumnya nih Pak, apakah di sekolah Bapak itu ada yang sudah menjalankan pembelajaran diferensiasi sebelum Pak Pongki? Kebetulan sudah ada Bu, saya melihat guru-guru di tempat saya juga banyak yang kreatif-kreatif, dan saya sedikit melihat daripada mereka melakukan proses pembelajaran itu sudah banyak yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi juga ada beberapa teman-teman yang masih belajar. Kita sama-sama sharing belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang benar itu yang seperti apa. Nah, kita masih sama-sama belajar. Kemudian gini ya Pak, mungkin untuk strategi kedepannya untuk pembelajaran diferensiasi ini apa yang langkah-langkah selanjutnya itu untuk siswa dan untuk rekan-rekan Pak Pongki? Ya, tentunya ada dua cara Bu ya. Kalau saya itu dari intern saya pribadi, saya akan berkomitmen, saya akan melakukan pembelajaran individu saya juga. Terus yang kedua adalah dari ekstern, dari luar. Nah mungkin saya nanti bisa melakukan pembelajaran daripada workshop ataupun saya mengikuti pelatihan-pelatihan di luar seperti di PMM, kan itu juga banyak Bu pelatihan terkait pembelajaran, dan juga saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang saat ini sedang banyak dilakukan di luar sana gitu Bu, untuk proses pembelajaran yang lebih lengkap. Tadi bicara tentang komitmen nih Pak, komitmen Pak Pongki untuk menjalankan strategi tersebut ini apa? Tentunya komitmen yang harus saya penuhi adalah ketika saya memulai sesuatu, saya harus melaksanakannya dengan baik dan saya harus menyelesaikannya. Jadi komitmen itu saya munculkan dalam diri saya sendiri, bahwasanya ketika saya memulai sesuatu, saya harus menyelesaikannya dengan baik. Itu. Baik, tadi Pak Pongki sudah menceritakan gitu ya tentang permasalahannya. Jadi untuk sekarang ini apa nih yang Pak Pongki rasakan? Alhamdulillah Bu, ketika saya sudah melaksanakan perbincangan dengan Ibu saat ini, saya merasa mungkin lebih terbuka lagi arah pemikiran saya untuk jadi lebih baik lagi, dan saya merasa lebih tenang mungkin setelah ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan ke Ibu tadi. Mungkin harapannya ke depannya pembelajaran saya jadi lebih baik gitu Bu, setelah proses kita siang ini. Baik. Terima kasih Pak Pongki atas waktunya, atas percakapan kita hari ini ya. Semoga nanti ke depannya Pak Pongki itu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, dengan benar, kemudian juga didukung oleh rekan sejawat Pak Pongki. Ya, saya juga terima kasih banyak Bu Ima sudah diberikan kesempatan untuk sedikit cerita ke Bu Ima, dan mungkin daripada hasil saya cerita dengan Bu Ima nanti kelanjutannya ada praktek lagi yang akan saya terapkan gitu. Saya tunggu Pak Pongki ya untuk cerita-cerita dari Pak Pongki. Oke, baik Pak Pongki, karena saya juga akan ada coaching di guru lain gitu ya. Saya mohon maaf untuk pamitan ya Pak Pongki ya. Terima kasih, saya sendiri juga mohon izin pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima, bagaimana pelaksanaan coachingnya hari ini? Apakah dalam melakukan coaching bersama dengan Pak Pongki
indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ima itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah untuk hari ini coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Dian, dan untuk kompetensi yang saya ingin capai itu sebenarnya saya rasa itu sudah tercapai semua. Cuma nanti ini Bu Dian ada yang mungkin akan saya tingkatkan lagi gitu tentang pertanyaan berbobot untuk coach saya gitu Bu Dian. Iya Bu Ima. Dalam proses coaching yang saya amati, Bu Ima juga sudah menyampaikannya, pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ada komitmen, sudah dilaksanakan baik. Untuk pengembangan kompetensi mendengarkan secara aktif juga sudah dilaksanakan oleh Bu Ima dengan baik. Bu Ima ini fokus dan pusat komunikasi ada pada Pak Pongki sebagai coach ya. Coach dijadikan Bu Ima itu sebagai mitra, sebagai teman Bu Ima, dan Bu Ima ini sudah berperan baik sebagai coach. Bu Ima juga memberikan hal-hal positif, memantik Pak Pongki untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baik, saya juga terima kasih banyak ya Bu Dian atas waktunya Bu Dian untuk datang observasi dengan saya dan Pak Pongki. Untuk selanjutnya, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, tadi Bu Ima mengatakan ada kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi, yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga kedepannya Bu Ima bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach ya Bu Ima ya. Ya itu harapan saya ya Bu Dian untuk mengembangkan kompetensi yang ingin saya capai gitu. Jadi tidak hanya satu saja di tadi tentang mendengarkan, tapi juga lebih meningkatkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya gitu. Ya Bu Ima, kita bisa jadwalkan lagi kapan kita bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Ima dan selamat sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Ima, selamat siang. Selamat siang. Video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.